teman-teman lingkungan. Welcome back di season terbaru dari Podcast Sari, Serba-serbi Are Lingkungan. Bersama aku Neta. Dan aku Sofia. Buat yang baru gabung, selamat datang di Ruang Ngobrol Santai tentang mahasiswa teknik lingkungan yang pastinya seru dan juga informatif. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik nih yang seru dan juga relevan buat mahasiswa, terutama bagi kalian yang pengen ngembangin diri dan pengen membuka relasi nih, Net. Oke, bener banget. Jadi hari ini spesial banget, kita akan dengerin cerita-cerita dari mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya yang sudah mendapatkan beasiswa nih, Sofia. Nah, kita sudah kedatangan narasumber spesial kita nih. Langsung aja kali ya kita sapa kali ya, Net. Benar. Di sini ada Mas Daniel nih dari Beasiswa Jarum. Kemudian ada Mbak Pravita dari beasiswa Teladan Skolar gitu. Mungkin kita sapa dulu kali ya, Net. Benar. Halo Mas Mbak, gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya sendiri alhamdulillah baik sih. Tapi ya emang mungkin suaranya agak ini kali ya. Tapi sejauh ini baik untuk kabarnya gitu. Alhamdulillah. Kalau Mbak Pravita nih, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, dan gimana ya, seneng banget sih bisa ada di sini sama kalian. Senang banget nih. Mungkin aku sedikit kepo kali ya. Gimana sih kesibukan menjadi mahasiswa semester 7? Mungkin dari Mbak Pravita dulu kali ya. Oke, kalau mahasiswa semester 7, karena mungkin di prodi kita itu agak beda ya sama prodi yang lainnya. Jadi di semester 7 itu kita masih ada matkul wajib yang namanya capstone. Jadi masih fokus di sana dan tentunya skripsi. Jadi memang mungkin agak terperas di pikirannya ya. Tapi selain itu kebetulan aku juga ada masih aktif di TSA Brawijaya juga dan beberapa organisasi di kotaku juga. Wah, berarti sibuk ya, Net. Benar. Kalau Mas Daniel nih, kesibukannya menjadi mahasiswa semester 7 sih apa sih, Mas? Oke, mungkin gak jauh beda gitu ya dari Mbak Pravita gitu. Karena emang dari semester 7 ini kan emang beda gitu dari prodi-prodi lainnya yang mungkin cuma beberapa ada matkul peminatan doang, tapi di sini tuh dari semester 7 itu ada matkul wajib yang emang matkul wajibnya tuh ada proyek besar juga gitu. Di samping itu juga kita ada ngelakuin proposal, menyusun proposal skripsi dan juga mungkin penelitian-penelitian juga gitu kan. Dan untuk ini juga masih ada satu organisasi sih di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian gitu sih untuk sejauh ini kesibukan saya gitu. Wah, sibuk banget ya, Net. Benar. Kemarin nih ya Sofia, ada Mas Daniel nih baru sempro skripsi. Gila, selamat Mas Daniel. Oke, Semoga makasih. dilancarkan skripsinya. Amin, amin. Buat Mbak Pravita, semoga cepat menyusul dan amin, Mbak. dilancarkan. Amin, thank you. Oke, sebelum kita ulik nih lebih dalam, kita mau tanya-tanya dulu nih Sofia. Dari Mas Daniel dulu nih, gimana sih Mas bisa mutusin buat daftar beasiswa? Oke, dari saya sendiri kenapa kok ingin daftar beasiswa gitu ya? Emang mungkin dari beasiswa ini kan mungkin yang dari saya sendiri yang saya cari itu dari membantu dalam mungkin sisi ekonomi saya gitu. Tetapi setelah saya daftar ternyata itu banyak banget gitu benefitnya, yang dimulai dari mungkin di sini kita menambah relasi, emang relasinya banyak banget, mungkin satu Indonesia juga. Habis itu juga mungkin nambah apa ya, pelatihan soft skill gitu sih. Makanya yang saya pikir cuma ini bisa nih nambah untuk ekonomi saya gitu, tetapi kok nambah banget, plus-plusnya gitu sih kalau dari saya sendiri gitu. Oke. Kalau dari Mbak Pravita gimana Mbak, sampai akhirnya bisa mendaftarkan ke beasiswa ini? Sebetulnya sama ya, pasti kalau kita nyari beasiswa itu pasti ada hubungannya dengan ekonomi dan finansial keluarga juga. Tapi sebetulnya aku awal-awal tuh iseng, karena emang dari SMA aku itu nyari-nyari, dan waktu SMA aku nyari ternyata banyak banget jenis-jenis beasiswa. Entah beasiswa untuk membayar SBM bahkan, atau beasiswa di kampus tertentu tapi kamu harus kuliah di sana, atau kayak beasiswa yang konteksnya itu mirip-mirip kayak konten kreator tapi mungkin hanya 1 semester, 1 tahun, itu banyak banget jenisnya. Dan akhirnya aku ketemu sama Teladan ini, dan waktu aku lihat-lihat kok kayaknya menarik ya dan promising banget gitu. Apalagi kan di Teladan itu hanya di beberapa univ mitra. Jadi rasanya di UB itu udah jadi univ mitra dan jadi privilege, kenapa enggak? Jadi ya udah akhirnya oke deh, aku mau coba untuk daftar Teladan ini. Wah, menarik ya, Net. Banget. Nah, mungkin aku juga sedikit kepo nih. Waktu Mas Ba daftar beasiswa nih, dapat informasinya tuh dari mana sih? Apakah memang dari medsos atau mungkin dikenalin sama teman atau gimana sih? Mungkin dari Mbak Pravita dulu nih. Kalau aku jelas, karena dunia ini masih terkait sangat
dengan medsos, dunia yang sangat-sangat digital ini, jelas aku ketemunya di medsos. Apalagi mungkin waktu SMA itu kena banget pas pandemi ya kan. Iya. Jadi wah itu medsos lagi kenceng-kencengnya. Aku search tentang beasiswa banyak di sana, dan kemudian sebetulnya itu tuh ada kan kayak akun-akun Instagram kayak info beasiswa dan sejenisnya. Aku tuh ketemu di sana posternya. Tapi ternyata tiba-tiba di timeline Instagramku, temen-temenku satu SMA pun ada yang daftar. Jadi kayak kok kayaknya menarik ya. Dan akhirnya ikutan FOMO. Jadi kayak ya udah deh, coba dulu daftar teladan gitu. Oke, berarti dari medsos ya, Net. Dan FOMO. Kalau Mas Daniel nih, dapat info Beasiswa Jarum tuh dari mana sih, Mas? Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin kan emang sekarang mungkin era digital gitu ya, makanya emang mungkin medsos juga gitu. Dan saya tuh dapatnya dari ini kan saya ikut badan eksekutif juga, dan di badan eksekutif tuh ada kayak mungkin info beasiswa juga, dan oh kok kayaknya menarik nih ikut ini gitu, dan mungkin juga malah saya tuh malah ngajak-ngajak temen juga buat ikut dari Beasiswa Jarum ini gitu sih, mungkin dari medsos gitu gitu sih sama. Kan tadi Mas Daniel dan juga Mbak Pravita sudah mention medsos ya. Iya. Mungkin dari Mas Daniel bisa mempromosikan medsos dari beasiswanya. Oke teman-teman, kalau kalian tertarik untuk join di Beasiswa Jarum, kalian bisa kepoin di Beasiswa Jarum, Jarum Beasiswa Plus, Jarum Beasiswa Plus untuk untuk Instagramnya. Dan juga ada, kalau emang kalian kepoin mungkin seregional Malang itu sendiri, itu kalian bisa kepoin di Instagram dari Beasiswa Malang, seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Pravita. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama. Jadi kami punya official account-nya, yaitu karena kami ini beasiswa dari Yayasan Tanoto Foundation. Teman-teman bisa akses dari Instagram Tanoto Foundation juga, atau kalau lebih detailnya tentang beasiswa teladan itu sendiri ada di Tanoto Education. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat di sana. Sama kayak Daniel juga, kami juga punya regional, tapi istilahnya bukan regional karena regionalnya kan lebih ke daerah ya. Jadi kalau mungkin bisa jadi ya yang nonton podcast sharing itu ternyata masih anak-anak SMA nih dan belum tentu ke UB gitu, mungkin di UGM atau Undip atau UI juga, itu teman-teman juga bisa akses yang namanya Tanoto Scholars Association atau TSA. Jadi itu organisasi teman-teman lainnya yang mendapatkan beasiswa teladan di masing-masing univ. Jadi teman-teman bisa akses tuh TSA UI, TSA UB atau TSA UGM. Kalau kami namanya TSA Brawijaya ya Instagramnya. Teman-teman bisa lihat di sana kita ngapain aja, bahkan info-info terbaru tentang teladan scholarship. Oke, jadi teman-teman jangan lupa dipantau biar nggak ketinggalan informasinya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Daniel dan juga Mbak Pravita, biasanya itu beasiswa yang diikutin bukanya itu di bulan apa, kemudian memakan waktu berapa lama, dan juga tahapannya itu apa aja? Mungkin dari Mbak Pravita dulu. Oke, kalau dari aku kebetulan beasiswanya ini buka banget pas kita masa ospek alias masa semester 1 nih. Jadi waktu kita lagi maba-maba banget, itu beasiswanya dibuka biasanya mungkin di sekitar Agustus sampai September atau Oktober. Sebetulnya lumayan lama rentang waktu pendaftarannya, dan rentang waktu seleksinya itu biasanya dalam 1 semester ya. Jadi ya itu di antara rentang Agustus sampai Oktober. Mungkin teman-teman kalau udah keterima di kampusnya masing-masing dan kebetulan ternyata kampusnya itu kampus mitra Tanoto Foundation, bisa langsung gas dilihat apakah teladan itu udah buka ya gitu. Oke, kalau dari Mas Daniel sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sendiri beda ya. Mungkin bedanya yang udah mengikuti perkuliahan gitu. Jadinya untuk dari Beasiswa Jarum ini itu tuh dibukanya mungkin udah selesai semester 3 seperti itu. Jadi kayak masa-masa kalian semester 4 gitu. Jadi dikhususkan yang udah emang selesai semester 3 gitu sih. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah juga ya, kalau kalian ingin daftar Beasiswa Jarum itu boleh banget kalau emang kalian semester 3 gitu untuk mengikuti Beasiswa Jarum ini gitu sih. Nah mungkin aku izin tanya lagi ya Mas Mbak, kalau misalnya daftar beasiswa ini kan biasanya harus ada syarat-syarat yang wajib dipenuhin. Nah kira-kira kalau untuk daftar Beasiswa Jarum nih, ada nggak sih syarat-syarat khusus gitu yang perlu disiapin buat pendaftar nih? Misalnya kayak sertifikat pendukung lah, atau mungkin harus berprestasi lah, atau gimana sih Mas? Oke, mungkin di sini saya izin jawab juga ya. Mungkin tadi yang di beasiswa teladan sudah di-mention juga, kalau itu kan dari maba gitu ya. Tapi untuk syarat dari Beasiswa Jarum ini sendiri, itu tuh udah menempuh semester 3. Jadi yang sekarang semester 4 dan udah menempuh semester 3 itu syarat wajibnya. Dan juga untuk syarat wajibnya itu sendiri, mungkin yang emang ada aktif berorganisasi atau enggak mungkin aktif
perlombaan seperti itu, dan juga ada minimal IPK gitu. Minimal IPK-nya tuh ada di 3 gitu sih untuk syarat-syarat dari Beasiswa Jarum itu sendiri gitu. Oke, kalau misalnya dari teladan nih Mbak Pravita, kira-kira ada nggak sih syarat yang wajib banget nih? Kayak misalkan minimal IPK 3,5 atau mungkin gimana sih Mbak? Oke. Kalau di teladan jelas beda banget sama Beasiswa Jarum, karena tadi kan aku sempat mention ya kalau beasiswa ini tuh bukanya pas kita lagi maba. Jadi otomatis kita belum dapat IP kan, belum dapat yang namanya nilai kuliah kan. Jadi sebetulnya kalau nilai IP sebagai persyaratan masuk itu nggak ada, tapi nanti bakal ada beberapa syarat administratif aja. Jadi mungkin kalau semisal kamu pernah ikut organisasi itu biasanya kalau bisa kamu bisa diceritain lah, atau riwayatnya kamu itu pernah ikut organisasi di mana aja. Kalau untuk sertifikat bahasa sebetulnya nggak wajib, opsional. Tapi teman-teman lain nih, kalau yang lagi nonton sekarang, aku tadi lupa mention kalau sebetulnya informasi beasiswa teladan itu bisa diakses di Teladan 2026 gitu. Kalian bisa coba buka-buka di sana, dan di sana itu kalau semisal kalian lihat itu ada beberapa syarat-syaratnya gitu. Dan karena kita posisinya lagi maba nih, jadi syaratnya itu menurutku masih oke lah, masih sewajarnya gitu kalau kita pengen daftar beasiswa gitu. Oke, berarti Mbak nggak ada persyaratan nilai gitu ya Mbak, kayak nilai SMA atau mungkin gimana gitu Mbak? Kalau nilai SMA sebetulnya nanti pasti akan ditanyakan kayak rata-rata nilai kamu, karena kan biasanya sekarang SMA itu ada nilai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Itu biasanya itu akan dimasukkan juga kayak 2 semester terakhir atau 3 semester terakhir gitu. Itu biasanya dimasukkan dari rata-rata semuanya aja gitu sih. Dan kalau untuk syaratnya harus sekian, kayaknya nggak ada. Kayak kita cuman memang harus disuruh mention aja nilai kita berapa gitu waktu SMA. Wah, menarik banget ya. Jadi nggak cuma akademik aja nih, tapi juga kegiatan dan juga pengalaman yang pernah dijalani itu juga dilihat. Menarik sih. Menarik banget sih. Nah mungkin omong-omong soal penilaian nih Mas Mbak, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa ningkatin peluang buat keterima beasiswa? Atau kayak misalnya IPK-nya harus stabil, atau mungkin gimana sih? Mungkin dari Mbak Pravita dulu mungkin. Oke. Syarat biar kita keterima ya. Mungkin kalau dari sebetulnya aku nggak tahu ya dari Tanoto Foundation sendiri itu akan menyeleksi mahasiswa yang seperti apa. Tapi kalau menurutku dari seleksi administratif aja dulu nih, itu kita bisa nyiapin dokumen yang sesuai aja dan nggak ngumpulin mepet, itu juga udah jadi nilai plus kan. Dan tentunya dokumen yang diminta dengan apa yang kita kumpulkan itu juga harus sama dan akurat dan valid. Jangan dipalsuin, jangan sampai berani dipalsuin. Dan kalau untuk kayak sertifikat, kayak riwayat organisasi juga, itu boleh banget disebut aja sebagai poin plus juga. Karena beasiswa teladan ini kan judulnya sebetulnya kita lebih ke beasiswa kepemimpinan. Jadi buat teman-teman yang mungkin di SMA itu aktif banget, entah jadi OSIS kah, atau ikut ekstrakurikuler yang lainnya, atau mungkin punya riwayat perlombaan yang lain, itu boleh banget coba untuk ikut beasiswa teladan. Karena bisa jadi itu memang jadi poin plus dari teladan scholarship itu sendiri. Wah, menarik banget ya Net. Benar. Kalau dari Beasiswa Jarum nih Mas, kira-kira ada nggak sih faktor-faktor tertentu yang bisa ningkatin peluang buat lolos gitu? Oke, mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin emang yang dari seleksi beasiswa kan pasti ada administrasinya gitu ya. Jadi dari Beasiswa Jarum ini tuh mungkin dari apa ya, untuk administrasinya ini yang terutama harus mempertahankan IPK itu dulu sih. IPK-nya harus minimal 3 gitu. Mungkin emang di bawah 3 itu emang nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadinya untuk syaratnya yang lain lagi tadi kan sempat saya mention juga tentang aktif organisasi dan juga aktif perlombaan gitu. Dan untuk yang aktif organisasi ini mungkin teman-teman kalau emang tertarik nih dengan Beasiswa Jarum juga bisa nih aktif organisasi, mungkin dari organisasi atau kepanitiaannya mungkin jadi ketua pelaksana atau jadi dirjen atau jadi ketua dari sebuah divisi gitu sih. Jadi yang emang kalian itu punya jabatan itu mungkin yang emang faktor pendukung buat lolos dari Beasiswa Jarum gitu sih teman-teman, untuk faktor pendukungnya gitu ya. Oke. Nah, selain administrasi tadi ya Mas, mungkin ada sesi wawancara waktu pendaftaran beasiswa. Mungkin dari Mas Daniel dulu nih, boleh dikasih tips and trick gitu ya, gimana wawancara yang baik gitu dan menarik tentunya. Oke,
Dari tips and trick yang sudah saya lakukan gitu ya di Beasiswa Jarum ini sendiri, coba pahamin juga dari beasiswa ini tuh fokusnya kemana gitu. Kalau beasiswa Jarum sendiri kan untuk pelatihan soft skill, dan juga soft skillnya itu ada di pengabdian dan juga ada di mungkin tentang kepemimpinan gitu ya. Jadinya untuk tips and triknya, kemarin tuh saya menjual emang kayak apa ya, yang saya lakukan saat itu tuh ngapain aja gitu. Dan saat saya lakukan wawancara itu, saya jualnya tuh emang dalam hal pengabdiannya itu sih. Soalnya pada waktu itu saya ada menjabat di Dirjen Pengabdian Masyarakat itu sih. Jadinya saya bilang kalau di pengabdian masyarakat itu kayak mungkin ngajar ke anak jalanan, ke SD-SD gitu. Apalagi kan mungkin di TL juga kita pernah ngelakuin project gitu ya, Sospro ya. Itu mungkin emang yang saya lakukan juga, yang dimana kalau Sospro kita kan buat hidroponik gitu sih kalau emang dari saya sendiri. Dan yang paling penting dalam hal wawancara itu kalian pede dan jujur aja gitu. Jangan kayak, betul sih kata Kak Pravita tadi, yang gimana itu tadi, jangan malsuin itu ya. Jadi kalian tuh pede aja, yakin aja bahwa diri kalian itu bisa gitu loh ngelampauinnya. Gitu sih kalau tips and trick dari wawancara gitu. Oke, menarik. Berarti percaya diri dan juga jujur. Oh iya, itu betul banget. Oke, kalau dari Mbak Pravita gimana, Mbak? Sama banget dengan apa yang disampaikan sama Daniel. Jadi kalau sebelum kalian wawancara, sama kayak wawancara organisasi lah ya, kalian harus mau survei dulu, kalian harus mau baca-baca dulu. Ini beasiswa tentang apa sih? Sejalankah sama visi misi kalian? Atau kayak ya mungkin dari awal kita cuma pengen mendapatkan benefit dari finansialnya atau ekonominya. Tapi di sisi lain, kalau semisal kalian udah dapat beasiswanya nih, itu kalian bisa komit nggak? Nah dari situ kalian bisa lihat visi misi beasiswanya dengan visi misi kalian tuh sama atau enggak. Nah dari situ kalian bisa tuh di sesi wawancaranya kalian bisa mengungkapkan tadi mungkin dari riwayat organisasinya, gimana cara kalian mencapai tujuan kalian itu searah nggak sama yang di beasiswa ini gitu. Dan selain itu, selain jujur, pede, itu kalian juga harus tahu value diri kalian tuh apa gitu. Jangan sampai kalian terlalu melebih-lebihkan dan jangan juga terlalu menutup-nutupi. Karena justru orang yang mewawancarai kita itu juga pengen tahu kan kayak kamu ini kira-kira gimana, pantas gak dapat beasiswa dari kami gitu. Dan mungkin apa ya tips tambahannya itu selain pede itu mungkin bisa deh latihan, coba untuk latihan ngomong, jangan terlalu cepet juga tapi jangan terlalu nervous juga, coba ngomong dengan santai tapi intinya itu bisa tersampaikan. Iya betul sih, kayak jangan bulat aja dipanjang-panjangin gitu sih. Jadi lebih ke intinya aja apa gitu, biar kayak yang mewawancari kalian tuh paham gitu. Bener gitu sih. Nah mungkin aku sedikit kepo nih Mas Mbak, kira-kira untuk daftar beasiswa Jarum ataupun Teladan itu wajib bisa berbahasa Inggris gak sih? Kayak wawancaranya pakai bahasa Inggris atau gimana sih? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab nih? Kalau dari aku dulu kali ya. Boleh, Kalau dari boleh. aku sebetulnya nggak wajib bisa bahasa Inggris, dan ada sertifikat bahasa Inggris itu opsional, dan sebetulnya nggak jadi hal penting juga sih. Kalau semisal, karena kan kita posisinya maba ya, jadi bisa jadi ada dari lulusan SMA yang datang ke Universitas Brawijaya tapi belum sempat untuk daftar atau tes bahasa Inggris. Jadi memang opsinya itu kalau bisa bahasa Inggris itu opsional sih. Kalau Daniel gimana nih? Oke, kalau dari Jarum sendiri tuh sama sih. Tapi emang di pendaftarannya itu terdapat kayak bisa bahasa asing nggak gitu. Tapi dalam wawancara emang mungkin bahasa Indonesia gitu ya. Jadi aman-aman aja sih. Jadi itu opsional juga sih dari Beasiswa Jarum juga gitu. Oke, berarti opsional ya Net kalau misalnya bisa bahasa Inggris gitu. Oke, tadi kan Mas Daniel dan juga Mbak Pravita sudah menyebutkan benefit-benefit yang didapat ya. Nah, kalau dari benefit setelah lulus itu tuh dari Mas Daniel dan juga Mbak Pravita itu mungkin ada kayak kesempatan lebih besar untuk diterima di perusahaan atau institusi yang memberikan beasiswa nggak ya? Kalau dari Daniel dulu mungkin. Oke. Kalau dari Beasiswa Jarum ini mungkin untuk kayak apa ya, benefit diterima di perusahaan itu mungkin tergantung dari kita sendiri atau emang orang yang penerimanya itu ya. Dan pasti beasiswa kan juga ngelihat CV-nya juga kali ya. Dan dari untuk itu tuh emang belum bisa jamin gitu ya kalau emang kita penerima beasiswa ini, misal dari Jarum akan diterima di Jarum, perusahaan Jarum juga gitu. Tapi untuk mungkin
peluang masuknya atau emang mungkin apa ya peluang masuknya itu mungkin ada gitu, soalnya mungkin dari CV-nya pernah menjadi beasiswa Jarum gitu sih kalau dari Jarum sendiri. Mungkin dari Pravita Kurang lebih sama banget karena kayak mungkin aku lupa sempat mention atau enggak, tapi beasiswa teladan ini kan proses seleksinya mulai dari maba dan benefitnya itu sampai lulus semester 8. Jadi dari sana itu juga pasti dilihat kayak perkembangan si anak ini nih sebagai penerima beasiswa dan juga sebagai mahasiswa itu gimana gitu. Dan bener banget kata Daniel, jadi selain mungkin di CV itu bisa jadi poin plus kalau kita itu sebagai penerima beasiswa teladan, dan bisa jadi mungkin pertimbangan lah ya untuk perusahaan dari Tanoto itu untuk menerima kami gitu. Itu juga bisa jadi dari diri kita juga gitu, gimana kita mau membawa diri kita untuk mendaftar di perusahaan-perusahaan itu. ya betul sih, dan juga pasti perusahaan kan butuhnya apa gitu juga kan, kayak semisal dari perusahaan ini butuh mahasiswa yang emang ke engineering atau gimana, itu sih pastinya yang dibutuhin apa gitu juga sih. Wah, berarti beasiswa ini tuh meningkatkan relasi juga ya, Net, membangun gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin aku juga izin nanya nih, kan tadi kalau teladan itu kan sampai semester 8 ya, Mbak, berarti sampai lulus kuliah. Kalau di Beasiswa Jarum itu kita menerima benefit itu tuh sampai berapa lama sih, Mas? Oke, dari beasiswa Jarum ini sendiri itu tuh untuk menerimanya tuh cuma 1 tahun gitu, jadi 2 semester saja gitu. Jadi mungkin dari semester 6 sampai semester 7 gitu aja. Jadi nanti untuk semester 8-nya itu udah tidak menerima beasiswa Jarum lagi gitu sih. Oh, berarti cuma sampai semester-semester tertentu aja gitu ya. Iya, betul. Biasanya ini kan kalau misalkan kita menerima beasiswa tuh ada kegiatan wajib gitu lah ya, yang wajib kita ikutin, kayak misalnya menjadi volunteer. Nah, kalau di beasiswa teladan sendiri tuh ada nggak sih, Mbak, wajib gitu jadi volunteer? Sebetulnya wajib jadi volunteer. Gini sih, kalau dari beasiswa teladan itu sendiri mungkin kurang lebih sama, fokusnya lebih ke kepemimpinan, leadership. Dan di beasiswa teladan itu ada blok programnya gitu, mulai dari gimana kita cara mengenal diri, kita gimana cara memimpin orang lain, dan persiapan kita di dunia profesional atau di dunia kerja itu bakal gimana gitu. Selain itu, kalau misal teman-teman lihat nih di websitenya Teladan 2026 atau website dari beasiswa teladan itu sendiri, itu ada yang namanya lingkaran pengembangan dari beasiswa teladan. Di situ nanti bakal ada change kayak, nah salah satunya itu ada Tanoto Scholars Gathering. Kalian bakal ketemu dengan satu angkatan beasiswa penerima beasiswa teladan lain tapi dari univ lain. Bayangin kalian bisa anak-anak UB yang mungkin bisa jadi belum pernah keluar Jawa tapi bisa ketemu sama anak-anak Universitas Sumatera Utara. Wah, menarik anak-anak Universitas Riau. Nah, itu beneran menambah relasi kan. Jadi ada yang kayak gitu. Dan dari aku sendiri itu juga sempat kayak tadi kan aku mention gimana caranya kita bisa memimpin orang lain. Nah, itu kita itu dibuat jadi beberapa kelompok gitu ya. Itu sebagai salah satu blok program dari kepemimpinan yang dibentuk dari beasiswa teladan ini. Kita tuh disuruh membuat program untuk program yang berkelanjutan, karena kita balik lagi, kita sekarang kan fokusnya ke SDGs ya. Dan semua proker lah, semua kegiatan itu kalau bisa harus mengarah ke sana. Jadi aku dan teman-temanku itu buat pencacah kotoran kambing untuk gimana caranya supaya mengolah jadi pupuk kandang, dan pupuk kandangnya itu harus efektif dan optimal untuk mendukung pertumbuhan dari urban farming yang ada di dulu itu aku di Kelurahan Bunulrejo. Jadi di situ selain kita bisa belajar gimana caranya nge-handle sebagian masyarakat, gimana caranya kita menerima perbedaan pendapat, gimana caranya kita nge-handle program itu supaya berjalan dengan baik, dan yang terpenting berkelanjutan itu gimana. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari sana kayak gitu kalau dari teladan ya. Wah, menarik banget ya, Net. Kalau dari Beasiswa Jarum nih, Mas, kira-kira wajib gak sih jadi volunteer atau ikut kegiatan khusus gitu? Oke, untuk dari beasiswa Jarum sendiri mungkin hampir sama ya kayak teladan. Jadi di Jarum sendiri itu terdapat tiga program yang emang wajib diikuti dari beasiswa Jarum. Yang pertama itu mungkin ada di karakter building, yang dimana itu emang kita tuh membentuk kepemimpinan kita juga di karakter building, dan juga kepekaan kita, social awareness kita juga, kayak curiosity juga, kegigihan kita juga gitu. Dan itu tuh kita tuh beneran saat karakter building kan itu ada batch-batchnya gitu ya. Jadi itu emang setiap batch itu kita bisa ketemu, emang mungkin yang kita dari Malang itu bisa ketemu sama anak-anak Jambi dan dari beasiswa se-Indonesia
gitu. Dan yang kedua itu ada di leadership development, yang dimana di leadership development itu kita tuh nanti diajarin tentang pembuatan esai argumentatif dan juga kepemimpinan dan juga bagaimana cara public speaking, seperti itu sih. Dan yang terakhir itu mungkin emang yang sudah saya ikuti itu mungkin masih 2 ya, character building sama leadership. Soalnya nation building tuh kayak perpisahan Beswan Jarum se-Indonesia gitu. Jadi untuk nation building tuh mungkin baru keluar sih tanggalnya teman-teman di November besok gitu. Jadi nation building itu yang saya tahu itu tuh nanti kita tuh nampilin tentang kayak mungkin cinta alam Indonesia tuh kayak gimana, kayak tari atau apa gitu sih. Jadi mungkin acaranya tentang apa ya, kalau dalam kita tuh kalau mata kuliah tuh mungkin Pancasila sama kewarganegaraan gitu ditanemin lagi gitu. Dan juga untuk volunteer itu sendiri kita tuh ada program atau perlombaan gitu di dalam Beswan Jarum. Itu ada 3 perlombaan juga. Itu ada essay contest. Jadi dari leadership itu kita diajarin tentang pembuatan esai. Itu nanti tuh kita dilombain gitu di sana. Dan itu tuh nanti kan dari Beswan Jarum ini kan ada regionalnya gitu. Jadi nanti itu ke seleksi regional baru ke seleksi nasional gitu. Dan yang kedua itu mungkin sama tentang SDGs juga kali ya. Itu kita ada namanya community empowerment gitu. Dan untuk di Beswan di Malang ini itu tuh ada tiga kelompok yang community empowerment. Itu tuh ada mungkin yang pertama itu ada di di desa, tentang nanti itu ada pembuatan sablon, penyablonan dengan ODGJ gitu. Kalau dari saya sendiri, saya juga ikut community empowerment itu di YPAC. Itu kita pembuatan kafe buat disabilitas gitu. Terusan yang ketiga itu ada di Batu, itu pembuatan eco engine gitu. Terusan mungkin yang terakhir mungkin di sini itu ada international exposure, yang dimana itu mungkin kayak perwakilan kayak kita tuh mewakilin Indonesia. Kalau kalian tahu itu seperti Moon itu seperti kayak gitu sih. Kalau dari Beswan Jarum sendiri. Karena aku izin nambahin boleh nggak ya? Boleh banget. Mungkin aku sempat lupa juga. Jadi sebetulnya tergantung jenis beasiswa juga, tapi bisa jadi ada yang sama. Tadi Daniel juga sempat mention kan tentang kayak internasional gitu, relasi internasional. Kita tuh juga ada di lingkaran pengembangan, itu namanya Global Experience Program. Itu lebih mirip kayak pertukaran pelajar. Wah. Nah, jadi dari teladan dari Tanato Foundation itu bisa membuka kayak kesempatan pertukaran mahasiswa ini nih. Itu tuh di mana? Di negara apa nih? Nah, itu bakal ditawarin ke semua mahasiswa, dan ya tentunya kita akan seleksi ulang lagi. Tapi bisa jadi kan penawaran itu karena sesuai karena mitra sama Tanoto ya. Jadi dengan itu kita bisa mencoba gitu. Dan ada juga sponsorship. Misal teman-teman pengen ikut perlombaan entah di luar kota atau di luar negeri tapi mungkin kurang dalam pendanaan, dari Tanoto Foundation itu bisa membantu pendanaan teman-teman juga. Nah, dan mungkin nyambung juga sama pertanyaan berikutnya, nanti kira-kira ada kemungkinan bisa diterima di perusahaan tertentu nggak ya? Kalau di Tanoto Foundation ini, di beasiswa teladan ini, di kita itu step terakhir itu kan professional preparation. Jadi di situ bakal ada job dating. Kita bakal ketemu langsung sama HR dari perusahaan tertentu. Ada dari mungkin salah satu beberapa mitra di Tanoto Foundation itu ada April Group. April Group itu ada pabrik kertas juga, dan ada ini Orang Tua Group juga, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi kita bisa ketemu, tanya-tanya langsung gimana sih caranya biar kita bisa masuk ke sana. Nah, itu juga sangat membantu banget sih. Wah, keren banget ya, Net. Benar, sangat menginspirasi banget. Tapi kalau dilihat-lihat dari cerita Mas Daniel dan juga Mbak Pravita, kayak sibuk banget gitu ya sama project dan juga kegiatan dari beasiswa itu. Nah, mungkin gimana sih cara Mbak Pravita dan juga Mas Daniel ini menyeimbangkan antara waktu kuliah dan juga project-project itu? Mungkin dari Mas Daniel dulu. Daniel nih kayaknya lebih sibuk dia. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari manajemen waktu ya, ini berarti ya. Bagaimana sih cara manajemen waktunya gitu? Mungkin dari saya sendiri tuh biasanya mungkin kalau emang dari akademik, pasti di sini tuh yang paling saya atasin tuh akademik dulu gitu. Jadi semisal pasti kan kalau dalam hal organisasi, apalagi dalam hal beasiswa ini juga, pasti kan nggak setiap hari 1 minggu tuh full kayak organisasi sama beasiswa gitu. Semisal ada waktu luang, itu tuh dikit-dikit mungkin dicicil dulu gitu loh tugasnya gitu sih. Kalau dari saya sendiri untuk manajemen waktu dalam hal
beasiswa, organisasi dengan akademik itu sih. Jadi kayak kalau ada waktu luang coba dicicil dulu. Dan semisal kalau emang mungkin di sini juga kadang kayak pasti mikirnya aduh tugas terus gitu kali ya, kayak burnout gitu ya. Iya. Itu mungkin bisa healing tipis-tipis kali ya sama temen. Soalnya mungkin emang apa ya, kalau emang mungkin lagi stres itu tuh pasti aku tuh akan ngajaknya tuh kayak keluar sama teman-teman gitu loh. Itu yang mungkin bikin bisa healingku gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari Pravita. Kalau aku ya, tapi jelas sih manajemen waktu itu paling penting. Dan kalau aku tuh kerasa banget di manajemen prioritas. Kayak harus memilih kamu itu kira-kira pengen di mana dan pengen memprioritaskan apa gitu. Dan sebetulnya di Teladan kan awal banget itu ada tentang ini manajemen diri lah ya, lead self namanya. Jadi di situ kita itu benar-benar disuruh kenal diri dulu. Kamu itu tujuannya kemana gitu. Kamu jangka panjangnya itu kemana. Jadi bukan cuman sekedar sibuk, tapi kamu juga harus tahu sibukmu ini tuh sesuai nggak sih sama tujuanmu gitu. Jadi apalagi kalau beasiswa Teladan ya mungkin beda dengan Jarum yang udah mulai terserap sama perkuliahan dan akhirnya mencoba untuk memulai daftar beasiswa dan akhirnya bisa tahu kan kalau di sini tuh aku kira-kira bisa dapat apa, kalau aku memilih ini tuh akan gimana gitu. Beda sama Teladan yang mungkin baru maba banget langsung masuk jadi beasiswa Teladan, terus harus sampai semester 8. Gimana sih caranya harus menghandle segala program Teladan ini gitu. Burnout itu wajar, tapi setelah burnout itu apa sih yang harus dilakuin? Nah itu di situ kita harus tahu kira-kira apa ya yang bisa aku seleksi gitu, apa yang bisa aku eliminasi, apa yang bisa aku pertahankan. Di situ sih yang paling penting, karena selain udah mendapatkan manajemen diri tadi, itu akhirnya kita bisa mengelola nih apa sih yang bisa aku tolak, apa sih yang harus aku kejar. Nah itu sih kalau dari aku. Berarti mengenali diri dan juga time management kali ya yang paling penting. Nah mungkin sekarang kita move on ke pembahasan yang sering teman-teman alami nih, kegagalan. Siapa sih yang gak pernah gagal? Aku juga pernah gagal dong. Nah mungkin juga narasumber-narasumber kita yang datang kali ini juga pernah gagal, kayak pernah ketolak beasiswa atau gimana pun gitu ya. Nah mungkin ada gak sih sharing-sharing cerita terkait kegagalan ini? Mungkin dari Mas Daniel dulu. Oke, kalau dari saya sendiri mencoba beasiswa lain pasti pernah. Itu beneran sampai saya sendiri tuh mikir gitu. Saya tuh banyak banget nyoba beasiswa sebelum keterima Jarum, alhamdulillahnya ya. Sebelum itu tuh saya banyak banget mungkin emang ada beasiswa yang emang mungkin juga di atasnya Jarum itu juga ada gitu yang emang 1 sampai lulus gitu ya, mungkin seperti Teladan gitu ada, saya pernah nyoba. Terusan ada yang mungkin ada beasiswa khusus ini tuh ada gitu-gitu, saya pernah nyoba semuanya. Sampai saya tuh mikir kayak kok nggak keterima ini kekurangan saya apa gitu ya. Tapi dari diri saya sendiri jujur saya tuh ada keyakinan gitu kayak oh berarti itu belum jodohku, pasti kayak gitu. Begitu pula mungkin yang itu saya lakuin juga dulu sebelum keterima di teknik lingkungan gitu juga. Di teknik lingkungan juga dulu tuh aku sebelum keterima di teknik lingkungan UB itu tuh dulu aku beneran nyoba banyak banget univ juga. Dan itu tuh kayak aku mungkin nggak putus asa gitu aja sih. Jadi intinya kalau emang kalian gagal teman-teman, itu jangan putus asa, yakinin diri kalian. Oh berarti kalian tuh mungkin belum layak untuk hal ini, dan mungkin layaknya kalian tuh mungkin di hal lain. Gitu aja sih kalau dari saya sendiri gitu. Wah, bagus banget ya tips, jangan putus asa yang penting. Benar, teman-teman. jangan putus asa. Kalau dari Mbak Pravita nih, pernah gak sih Mbak mengalami kegagalan gitu? Sering ya, kalau mengalami kegagalan mah pasti sering, entah di bidang apapun gitu. Tapi kalau semisal kayak mendaftar beasiswa terus gagal itu, mungkin kalau gagalnya itu lebih ke kadang itu aku tiba-tiba stuck gitu di tengah-tengah seleksi. Entah karena terlupa kah atau mungkin karena kok rasanya kurang aku banget ya beasiswanya. Nah mungkin itu juga yang jadi penting gitu, karena cari beasiswa itu bukan tentang seberapa bagus beasiswanya doang, tapi tentang kamu cocok nggak sih di sana gitu loh. Kalau semisal kayak kamu aja half heart gitu ya, kayak maksudnya 50-50 aja gitu, kayak setengah-setengah gitu. Kayaknya kalau misal aku keterima beasiswa ini, mending jangan dipilih gitu. Masih banyak beasiswa lain yang cocok kok sama kamu, karena di dunia ini tuh beasiswa tuh nggak sedikit kok, Ya, bahkan betul banyak banget. banget gitu. Even kayak beasiswa S2 aja, kalau dicari pasti banyak banget gitu, pasti banyak banget. Jadi mungkin lebih ke arah
kamu cocok dulu nggak di sana gitu. Kalau semisal kamu ngerasa oke itu pengen aku kejar, otomatis effortmu kan akan mengiringi ya. Benar. Dan jadinya itu insya Allah hasilnya itu pasti bakal optimal juga. Iya betul, biasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Iya gitu sih. Wajib dicatat ya teman-teman, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Benar. Oke, nah jadi karena dari narasumber kita ini sudah berbagi banyak banget informasi yang bermanfaat tentunya. Semoga cerita tadi bisa menjadi gambaran bagi teman-teman untuk mau gitu ya, untuk mencoba daftar beasiswa. Nah setuju banget Naniat. Mungkin juga buat kalian nih yang lagi dengerin nih, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman kalian yang mungkin masih ragu, masih bingung mau daftar beasiswa di mana atau gimana sih caranya. Karena ingat ya guys, gak ada kata terlambat untuk daftar beasiswa. Benar banget. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Daniel dan juga Mbak Pravita yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Semoga semuanya dilancarkan urusannya. Amin. Dikelilingi orang-orang baik. Amin. Dan juga sukses terus pastinya. Amin. Nah mungkin sebelum ditutup ya, mungkin dari Mas dan Mbak ini ada nggak closing statementnya mungkin ya? Siapa dulu nih? Dari Mbak Pravita mungkin udah nyiapin nih. Daniel dulu. Oh Daniel. Mas Dari Daniel. aku dulu ya, oke. Jadi untuk closing statement dari aku atau untuk apa ya, untuk podcast ini ya, podcast sharing ini serba-serbi area lingkungan ya gitu. Jadi closing statement dari saya, pokoknya intinya kalian tuh harus berani mencoba hal-hal baru itu. Jangan putus asa. Pokoknya nyoba sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya itu akan bermakna buat kalian sendiri gitu sih. Kalau dari aku itu untuk closing statementnya. Jadi pokoknya jangan ragu untuk mencoba apapun. Cobalah hal-hal baru yang mungkin kalian ingin tahu itu apa. Cobalah dengan usaha kalian gitu. Seperti tadi kataku kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Itu sih kalau dari saya sendiri gitu. Mantap Mas Daniel. Kalau dari Mbak Pravita nih, closing statementnya gimana nih Mbak? Apa ya, kalau dari aku mungkin nggak boleh bilang sama lagi ya. Gimana ya? Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, apapun keinginan kalian, mungkin coba deh di list satu-satu dan mulai coba rencanakan langkah-langkah kalian gitu. Jadi kalau semisal kalian merasa gagal, merasa kok kayaknya nggak bisa ya gitu, nanti kalian itu bisa lihat lagi tuh rencana kalian bisa review lagi, aku udah sejauh mana, aku bisa mencapai yang mana lagi. Karena bener kata Daniel, kayak kalian tuh bisa bebas coba hal-hal baru, tapi yang terpenting kalian harus tahu diri kalian dulu. Kalian harus tahu bahan bakar kalian tuh segede apa gitu. Jangan terlalu nekat juga, tapi jangan terlalu tergerus juga. Jadi yang terpenting kalian harus kenal diri untuk tahu seberapa jauh langkah yang bisa kalian ambil gitu. Wah mantap juga nih. Oke, karena sesi podcast kali ini sudah selesai, semoga pembahasan kali ini memberikan bermanfaat dan juga memberikan gambaran kepada teman-teman yang menonton di rumah, di kos maupun dimanapun berada. Terima kasih yang udah nonton podcast hari ini. Bersama aku Sofia dan aku Neta, bersama dengan Mas Daniel dan juga Mbak Pravita, izin untuk pamit undur diri. See you guys on next episode. Terus upgrade dirimu karena software aja di-upgrade, masa kamu enggak? Bye.